Oke, Sobat Irit Motor, jumpa lagi nih sama gue Indra GT. Sekarang saya lagi ada di Korlantas Polri. Nah, bertemu dengan Bapak AKBP Arif Budiman SH SIK. Iya Pak ya? Iya. Apa kabar Pak? Waduh. Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini lagi rame-ramenya ngomongin penggolongan SIM nih Pak ya? Iya. Jadi kalau SIM saya mau naik kelas Iya. dari C ke C1 sama ke C2, tapi kita ke C1 dulu Iya. ya Pak ya. Itu prosesnya sama dengan kayak bikin SIM baru Pak ya? Sama. Jadi memang dengan lahirnya Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM, SIM C itu kita bagi menjadi 3 golongan. SIM C itu untuk kendaraan roda 2 dengan CC maksimal 250, kemudian C1 itu roda 2 dengan CC maksimal 250 sampai 500 cc, dan C2 itu lebih atau di atas 500 cc. Proses untuk mendapatkannya juga berbeda. Untuk SIM C itu usianya 17 tahun, C1 18, C2 19 tahun. Kemudian dari sisi uji kompetensinya juga ada perbedaan. Yang dulunya SIM C itu dengan beberapa materi ujian ya, kemudian nanti di C1 dan C2 tentunya materi ujian itu akan sedikit berbeda sesuai dengan jenis kendaraan dan CC yang akan digunakan oleh pemohon SIM. Nah, dari situlah kita akan melihat apakah pemohon SIM ini memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor dengan CC yang lebih besar. Oh, jadi prosesnya sama kayak bikin SIM baru, hanya ujiannya beda-beda. Iya, Mungkin kalau sekolah, yang C1 tuh SD, C1 tuh SMP, yang C2 Iya. SMA lah, kira-kira seperti itu ya Pak ya? Karena tentunya ada perbedaan kompetensi ya, untuk ya. mengemudikan kendaraan sepeda motor yang CC-nya kecil dengan CC menengah atau CC yang lebih besar. Oke, berarti Sobat Irit Motor, sama Sobat Irit Motor, prosesnya sama, cuman ujiannya beda. Nah, ini pertanyaan besar ya Pak. Kalau ujian praktek, itu motornya dari kita apa dari Bapak Pak? Tentunya seluruh sarana prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan ujian penerbitan SIM itu akan disediakan oleh Polri. Dan kami dari Polri, Korlantas Polri itu sejak 2015 kita sudah melakukan pengadaan untuk kendaraan-kendaraan roda 2 baik yang cc-nya itu di bawah 250 cc, kemudian 250 cc sampai 500 maupun yang di atas 500 cc. Cuman memang belum seluruh satpas penerbit SIM di Indonesia ini memiliki sarana prasarana tersebut. Jadi artinya belum semua satpas itu dilengkapi sarana tersebut ya. Ada beberapa satpas yang memang mungkin sampai dengan saat ini itu belum memiliki untuk kendaraan roda 2 yang di atas 500 cc. Tetapi sejalan dengan lahirnya Perpol nomor 5 ini, tentunya kita juga telah mempersiapkan piranti lunak ya, SOP untuk pelaksanaannya, termasuk sarana prasarana yang akan digunakan oleh masyarakat. Mantap Sobat Irit Motor. Jadi ternyata motornya disiapin nih sama polisi untuk kita ujian prakteknya. Tapi kok boleh ngomong Pak? Boleh tahu motornya apa nih? Kali kita kan nggak punya Pak. Gimana tuh Pak? Kalau untuk motornya tentunya bermacam-macam. Yang jelas sesuai dengan kapasitas silinder yang ditentukan oleh undang-undang. Tentunya kendaraan yang di bawah 250 cc itu sudah umum lah ya, banyak baik yang matic maupun yang manual. Kemudian untuk kendaraan 250 cc sampai 500-nya juga itu sudah kita persiapkan, termasuk kendaraan yang di atas 500 cc. Cuman mungkin dalam kesempatan ini saya tidak boleh nyebut merek ya. Oh, nggak boleh Pak ya? Nggak boleh. Kendaraan-kendaraan tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis yang dibutuhkan pemohon SIM untuk melakukan ujian praktek. Ujian prakteknya pakai motor sendiri boleh nggak sih Pak? Boleh-boleh saja. Jadi sepanjang motor yang dimiliki oleh pemohon itu memiliki spesifikasi teknis yang Sama. terstandar dengan spek yang kita miliki, itu dipersilahkan. Ada mungkin masyarakat yang sudah terbiasa dengan kendaraannya gitu ya. Itu boleh-boleh saja, dengan catatan kendaraan yang akan dipergunakan itu harus terstandarisasi, artinya spesifikasinya itu sesuai atau sama dengan yang kita gunakan. Oh, jadi motornya standar Pak ya? Iya. Nggak boleh modifikasi ya? Ya, ada spesifikasi teknis yang harus dipenuhi dari
dari sepeda motor tersebut. Jadi sobat Grid Motor, besok-besok nih, karena bulan Juni ini udah boleh ngajuin SIM C1 Pak ya? Iya. C1. Pengajuan untuk C1 kemungkinan targetnya Juli atau paling lambat Agustus. Agustus. Nah, bulan Agustus udah bisa ngajuin nih, bawa motor sendiri tapi nggak boleh dimodifikasi supaya bisa lolos sih. Kalau nggak ketangkep juga nih. Lebih enak malah polisi nangkepnya nih, ya Pak ya. Karena udah bisa kelihatan. Di aturan yang baru Perpol ini yang nomor 5 Pak ya? Iya. Nomor 5 itu kan juga ada menyebutkan sekolah mengemudi. Itu apakah ketika mengajukan itu harus lewat sekolah mengemudi atau langsung ke Satpas? Gimana Pak? Jadi begini, dalam undang-undang disebutkan memang pemohon SIM itu diutamakan harus memiliki kompetensi mengemudi sesuai dengan golongan SIM yang diajukan, kan begitu ya. Tentunya kompetensi itu akan diperoleh oleh masyarakat manakala mereka sudah melakukan latihan-latihan atau pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah mengemudi. Tetapi itu semua manfaatnya untuk pribadi si pemohon. Ya diharapkan pada saat nanti pemohon itu mengikuti ujian di Satpas itu sudah bisa menguasai. Kita menganjurkan untuk pemohon SIM itu sudah melakukan latihan, apakah latihan sendiri atau melalui sekolah mengemudi sebelum mereka mengajukan diri untuk mengikuti ujian praktek atau teori di Satpas. Artinya itu bukan suatu kewajiban harus ikut itu enggak ya? Iya. Bukan ya Pak ya? Iya. Kalau untuk SIM C itu bukan merupakan suatu kewajiban. Tetap itu akan dilakukan pengujian Iya. di Satpas ya. Satpas, Jadi sertifikat itu hanya sebagai persyaratan tambahan, tetapi persyaratan utamanya manakala yang bersangkutan itu lulus ujian yang diberikan oleh petugas Satpas. Terus kalau yang motor listrik Pak, itu katanya SIM-nya masuk di bukan di C ya Pak ya? Adanya di C1 apa sih C2 itu Pak ya? Iya, jadi untuk motor listrik memang kalau dalam undang-undang itu masuk ke dalam golongan SIM baik SIM C, C1 maupun C2. Tergantung dari kubikasinya gitu. Jadi itu sama. Jadi kan yang namanya kendaraan bermotor itu sebenarnya sama. Hanya saja mungkin yang satu motornya bersumber dari energi BBM, yang lain motor penggeraknya bersumber dari tenaga listrik. Tetapi yang menjadi penggolongan kita dalam SIM C ini adalah kubikasinya. Jadi besaran cc-nya. Nah, jadi konversi ke CC. Tapi kalau di aturannya seingat saya tadi baca, dia jatuhnya langsung di C2, C1 Pak. C1. Dia jadi nggak ada di C Pak. Jadi sebenarnya memang kita mengatur itu karena sebagian besar kendaraan listrik itu rata-rata memiliki cc di atas 250. Sama dengan Iya, betul. Tetapi seandainya pun nanti diproduksi kendaraan listrik dengan cc yang kecil, tentunya tetap bisa digunakan sepanjang memang kubikasinya itu sesuai dengan golongan yang sudah kita bagi. Berarti ketahuan kubikasi itu penerbit dari SNK Pak ya? Betul. Jadi setiap kendaraan itu kan pasti ada cc-nya ya. Pasti ada kapasitas kemampuan mesin. Itu yang akan kita ukur. Nah, gitu sobat Grid Motor. Jadi jelas nih, ternyata yang listrik juga ikutan nih diikut di penggolongannya ini. Ikut diatur. Di aturan ini. Kalau yang difabel Pak ya, yang D itu kan ada D dan D1. Betul. Itu D itu yang roda 2. Ya, D itu untuk difabel setara SIM C. Jadi untuk mengemudikan roda 2. Kemudian D1 adalah untuk difabel setara SIM A untuk mengemudikan kendaraan roda 4. Berarti artinya kalau motornya roda 3 itu ikutnya di D1. Ya, itu ikutnya D. Itu masuknya kan kategori sepeda motor. Oke, jadi kalau rodanya masih 3 itu dia di D. Iya, itu kan secara umum dia kan sepeda motor ya. Cuman mungkin dilakukan modifikasi. Kalau yang D1 itu adalah kendaraan roda 4 setara mobil. Bukan buat motor Pak ya? Iya. Jadi motor tetap di D berarti ya Pak ya? Oke. Jadi sepeda motor dia tetap di D. Oke. Untuk mobil dia D1. Oke. Nah, gitu sobat Grid Motor. Jadi udah jelas nih ya, penggolongannya untuk motornya apa aja, terus cara perolehannya gimana, naik motornya apa aja, pokoknya udah disiapin semua nih sama Polri nih. Udah hebat banget nih polisi sekarang nih. Jangan lupa nih subscribe dan bunyikan lonceng agar kalau ada video-video terbaru dari Grid Motor, sobat-sobat bisa langsung nonton video terbaru. Pak Arif, makasih banyak Pak Arif ya. Mas Indra. Maaf nih ngerepotin Pak Arif nih, ganggu waktunya. Nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa dengan video-video baru berikutnya.